Sesarius Siki Wahono, spesialis penyakit dalam konsultan. Yang kami hormati pengurus ID Malang Raya, yang kami hormati Ketua PDSRI Cabang 12 Malang, Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan. Yang kami hormati guru-guru kami sekalian, serta yang teristimewa, para sejawat sekalian yang hadir di acara Sinau, Seminar ID Malang Raya Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara online di acara ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada INI Malang Raya yang memberikan kesempatan kedua PDSRI Cabang Malang untuk ikut serta sharing tentang update ilmu-ilmu radiologi. Dan juga terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktunya siang hari ini untuk turut ikut serta dalam acara Sinau di awal Februari ini. Bersama saya, Dr. Siswi, sebagai MC berikut moderator pada acara siang hari ini. Para sejawat yang berbahagia, untuk memulai acara ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua ID Malang Raya yang diwakili oleh Dr. Sesarius Singgi Wahono, spesialis penyakit dalam konsultan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter Siswi. Apakah suara saya jelas? Saya sedang di Poliklinik Reumatologi ini. Jelas, Dok. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bersama-sama bisa berkumpul di sini pada acara Sinau, seminar ID Malang Raya Update. Yang kali ini kami sangat berterima kasih kepada PDSRI dengan Ketua Dr. Agung dan tim yang berkenan untuk bersama-sama dengan kami memberikan mau dibilang kuliah, mungkin bukan kuliah juga ya, tapi suatu peningkatan kompetensi untuk terutama anggota ID pastinya, ID Malang Raya, tapi biasanya nih nanti yang ikut dari luar Malang juga ada juga. Jadi kami berterima kasih. Jadi tentang nyeri pinggang atau low back pain ini memang tidak sederhana ya, apalagi kalau yang kronik ya. Jadi dalam mendiagnosis salah satunya adalah dengan radiologi ya. Meskipun tidak selalu kita harus memakai radiologi, jadi memang mungkin kita ingatkan juga pada teman-teman sejawat bahwa 90% low back pain itu lebih karena mekanik ya. Tetapi memang kalau sudah mulai sulit diagnosisnya berbulan-bulan, nah kita pikirkan untuk suatu pemeriksaan radiologi. Jadi kami sangat terhormat bahwa dari PDSRI bersedia untuk memberikan kita ilmu hari ini. Terima kasih Dokter Habibah, terima kasih Dokter Siswi. Selamat bersinau, semoga lancar dan sukses dan berguna. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Singgi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PDSRI Cabang 12 Malang, Dr. Agung Setiawan, spesialis radiologi konsultan. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, Dr. Siswi. Izin suara saya terdengar ya, Dr. Siswi ya? Terdengar, Dok, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari ID, tim Sinau yang diketuai oleh Dr. Singgih. Selamat siang, Dok.
Kemudian yang saya hormati juga speaker kita pada siang hari ini, Dr. Habibah, kemudian dan tim dan Dr. Siswi, dan juga teman sejawat semua peserta webinar Sinau pada siang hari ini yang berbahagia. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat, rahmat, hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, dan kita masih diberikan waktu kelonggaran untuk siang hari ini bisa berkumpul dalam satu layar, dalam satu kegiatan, yaitu webinar Sinau. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ID Malang Raya, terutama tim Sinau di bawah Dr. Singgih, telah memberikan kesempatan kepada kami PDSRI untuk sedikit sharing tentang apa itu radiologi dan juga serba-serbinya. Yang kebetulan pada siang hari ini akan mengangkat tema imaging pada LBP. Mudah-mudahan webinar siang hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar hingga selesai, dan insya Allah bisa memberikan manfaat pada semuanya. Demikian dari kami, terima kasih sekali lagi pada ID Malang Raya. Selamat melaksanakan webinar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agung. Baiklah, sejawat sekalian, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi dari narasumber yang hadir di tengah kita. Dr. Habibah ini sudah di sebelah saya, Dr. Habibah. Acara ini akan saya pandu. Semoga sejawat sekalian tetap tidak bosan dengan saya ya. Sebelumnya saya ada pantun, Dok. Hari Jumat beli ketupat, dimakan sendiri ikannya tenggiri. Selamat siang para sejawat. Ketemu lagi di Sinau ID dan PDSRI. Oh, nggak ada yang cakep gitu ya. Para sejawat sekalian, kali ini kita membahas webinar yang berjudul Nyeri Punggung Bawah atau Low Back Pain dan Serba-serbi Pencitraan Radiologi Diagnostiknya. Ada Dr. Habibah, spesialis radiologi, Master Biomed yang sedang menjalani S3-nya tapi tetap meluangkan waktu di acara Sinau siang ini ya, Dok. Selamat siang, Dokter. Assalamualaikum, Dokter Habibah. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Siswi. Baik, Dokter. Monggo Acara acara bisa dimulai. Silakan share screen dulu, Dokter Habibah. Oke, terima kasih Dokter Siswi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin saya boleh menyapa dulu ya. Terima kasih kepada ID Malang Raya dan PDSRI, Dr. Singgih yang tadi sudah berkenan untuk membuka acara ini, dan Ketua PDSRI. Mohon izin rekan-rekan sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk siang ini. Izin share screen ini. Oke, pelan-pelan aja mungkin ya, kita akan sedikit mengingat tentang LBP pada radiologi diagnostik. Kenapa kok topiknya low back pain? Karena low back pain ini adalah keluhan di punggung bawah. Kalau punggung bawah itu berarti di bawahnya koste 12 sampai ke bawah ya, yang banyak sekali terjadi di masyarakat. Jadi keluhan ini hampir semua dokter pasti pernah menemui. Bahkan ada yang menuliskan di salah satu jurnal bahwa semua orang pernah mengalami low back pain sepanjang hidupnya. Paling tidak satu kali. Low back pain yang seperti apa sih yang dimaksudkan? Ternyata low back pain itu luas sekali pengertiannya. Jadi mulai dari ada rasa sakit atau kaku yang terus-menerus, ada nyeri yang sifatnya tajam dan terlokalisasi di punggung bawah, kemudian bisa juga dia berupa nyeri yang kronis. Kalau nyeri kronis pada low back pain itu biasanya diasumsikan dengan nyeri yang sudah berlangsung lebih dari 12 minggu. Kemudian selain itu ada juga kita mengenal nyeri yang menjalar, biasanya dari punggung sampai ke bagian kaki, ke paha dalam gitu ya, atau radicular pain mungkin lebih dikenal.
gangguan untuk berjalan dan berdiri tegak. Jadi tidak hanya sekedar nyeri, tetapi pada saat berjalan dia akan semakin memberat atau bahkan kemampuannya jalan yang dulu kuat jalan 1-2 kilometer semakin terbatas 400 meter, 50 meter sudah merasakan nyeri dan bahkan bisa menyebabkan gangguan dari genitourinary. Nah, ini tadi sedikit sudah disinggung oleh Dokter Singgih ya, bahwa low back pain itu dibagi ada beberapa kategori memang, tetapi di sini yang saya sampaikan adalah yang non-spesifik, radikulopati, dan yang spesifik. Kalau non-spesifik, ini sebagian besar dikarenakan karena penyebab-penyebab mekanik. Jadi dia ini yang paling banyak sebetulnya sekitar 90%, di mana pada pemeriksa di low back pain yang non-spesifik ini pemeriksaan radiologi tidak banyak membantu untuk menegakkan diagnosa. Jadi tidak semua low back pain itu pasiennya harus diperiksakan radiologi. Gitu. Kemudian ada lagi yang radikulopati, jadi disertai nyeri, nyerinya bisa menjalar, ini bisa unilateral, bisa bilateral. Bisa sifatnya akut ya, kurang dari 6 minggu, kurang dari 12 minggu, atau kronis yang sudah lama sekali dirasakan oleh pasien, lebih dari 12 minggu. Ini mulai diperlukan pemeriksaan radiologi untuk meningkatkan diagnosisnya supaya lebih tepat pada pasien. Dan ada lagi yang spesifik, ini karena sebab-sebab tertentu, misalnya pada keganasan, pada infeksi, fraktur, maupun cauda equina syndrome. Pada kasus-kasus yang spesifik ini, pemeriksaan radiologi akan sangat membantu dalam penegakan diagnosisnya. Nah, untuk menentukan kapan kita memerlukan pemeriksaan radiologi atau tidak, ada red flag untuk low back pain. Jadi ini adalah pemeriksaan keluhan-keluhan atau riwayat dari pasien yang dia perlu pemeriksaan radiologis. Misalnya pasiennya ada keluhan atau riwayat keganasan sebelumnya. Pasien yang mengalami trauma, kemudian ada disfungsi dari bowel dan bladder, mengalami sedal anestesia, defisit neurologis yang berat dan semakin memberat yang progresif, nyeri yang terus-menerus walaupun sudah diobati dengan tepat ya, tapi tetap dirasakan. Kemudian selain nyeri punggung juga disertai dengan demam atau penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, bukan karena diet, serta nyeri yang dirasakan memberat pada malam hari. Oke. Diagnosisnya, jadi low back pain ini selain dari klinis, radiologis juga membantu, terutama untuk yang tadi yang radikuler dan yang spesifik. Kita menginjak ke pemeriksaan radiologi ya dok ya. Kapan pemeriksaan radiologi itu bisa membantu pada kasus-kasus low back pain? Nah, sebetulnya dia akan memberikan nilai tambah untuk diagnosis kalau kita bisa menentukan pencitraan yang tepat dan kita bisa mengenali gambaran radiologis pada kelainan tersebut. Oke, kita mulai untuk mengingat kembali pencitraan-pencitraan pada low back pain. Jadi, pemeriksaan radiologinya untuk nyeri tulang belakang itu, kita ada radiografi atau X-ray, kemudian pemeriksaan CT scan, MRI, dan bone scan. Oke, untuk radiografi ini sebetulnya dia bisa membantu apa aja sih? Jadi radiografi ini bisa memberi gambaran tentang anatomi tulang, alignment atau keselarasan dari tulang belakang, sesuaian antar tulang, dan dia menginformasikan ketinggian dari celah sendi intervertebral yang ini. Apakah dia menurun atau tidak. Tetapi pemeriksaan ini tentu saja ada radiasi di situ.
Pemeriksaannya tidak spesifik dan tidak sensitif, sehingga sangat mungkin ada kelainan yang bisa saja terlewat pada saat dilakukan pemeriksaan radiografi karena dia tidak spesifik, tidak sensitif, dan tulang belakang ini berbeda dengan tulang-tulang panjang ya. Di sini strukturnya saling bertumpuk gitu, belum lagi kalau di lumbar ada udara usus juga yang ada di sana sehingga gambarannya kadang-kadang sulit untuk diinterpretasikan. Oke, standar pemeriksaannya adalah pemeriksaan dengan lumbus sakral, posisinya AP, dan posisi lateral. Saya kira ini pasti sudah banyak ditemui dokter-dokter dan sudah banyak dimintakan untuk prakteknya kalau ada pasien dengan nyeri pada punggung bawah ya. Yang kedua adalah CT scan. Sama-sama dengan radiasi, dia juga memberikan gambaran anatomi tulang yang bagus, bisa menginformasikan tentang alignment. Kelebihannya adalah dia cross-sectional, jadi bisa melihat dari berbagai irisan, sagital, koronal, aksial, sehingga untuk melihat kanal spinalis dan foramina, lebarnya saja dari tulang yang membentuk, ini akan lebih mudah. Tetapi di sini juga ada radiasi, kemudian dikatakan tidak spesifik, jadi banyak sekali temuan pada dewasa meskipun pada kasus-kasus yang normal, misalnya saja yang sering kelihatan di situ adalah adanya osteofit. Jadi hampir banyak sekali pasien dewasa yang diperiksakan CT scan pada tulang belakangnya akan terlihat gambaran osteofit. Kemudian dia tidak bisa memvisualisasikan saraf dan diskus dengan baik. Gambaran yang kelihatan di MRI, di sini kan seharusnya ada diskus ya di antara dua korpus ini. Dan diskus itu ternyata gambarnya hanya seperti ini dok, jadi kita nggak bisa lihat apakah dia ini sedang ada kelainan atau sudah mengalami proses degeneratif atau tidak. Begitu juga dengan kanal spinalis di sini, karena kita bisa lihat yang terbentuk dari tulang, tetapi bagaimana kondisi dari saraf yang ada di dalamnya kita juga tidak bisa mengevaluasi. Tadi kelebihannya karena dia bisa dilihat dari sagital, koronal, dan aksial, sehingga diagnosisnya pasti akan punya ketepatan yang lebih tinggi ya, kita bisa melihat kelainannya dengan lebih jelas pada CT scan. Berikutnya adalah MRI. Agak panjang MRI ini karena MRI ini untuk soft tissue dia sangat baik sehingga banyak kasus-kasus low back pain yang sangat ideal untuk diperiksakan dengan pemeriksaan MRI. Dia bisa melihat anatomi tulang ya, meskipun mungkin tidak sebaik dengan gambaran pada CT scan untuk tulangnya. Alignment bisa dinilai, kemudian kelainan patologis pada tulang, jadi tidak hanya kalau dia ini ada kelainan di korteks, tapi ada perubahan di meironya pun kita bisa mengevaluasi dari MRI. Dia juga multiplanar, dan untuk diskusnya di sini bisa kelihatan ada yang masih putih, ada yang mulai hitam, ini kita bisa evaluasi. Juga ada saraf-saraf yang ada di dalam kanalis spinalis, kita bisa memang betul-betul melihat secara jelas. Tetapi MRI ini kenapa kok nggak semua yang nyeri punggung bawah itu langsung diperiksaan MRI? Selain karena harganya mahal, ketersediaan MRI harus diketahui bahwa tidak banyak ya. Tidak semua senter-senter kesehatan itu sudah mempunyai pemeriksaan MRI di sana, tidak selalu tersedia. Kemudian pada pemasangan pacemaker dia juga masih belum bisa dilakukan, dan pasien-pasien dengan klaustrofobia. Karena berbeda dengan CT scan yang pemeriksaannya mungkin cepat ya dok ya, CT scan mungkin 5 menit sudah selesai dengan persiapannya, MRI ini bisa sekitar 20 atau 30 menit pada pemeriksaan MRI yang tanpa kontras. Kalau dengan kontras tentu saja dia akan lebih lama lagi. Dia dikatakan kurang spesifik karena sensitivitasnya yang sangat tinggi. Jadi nanti dokter kelainan-kelainan yang sebetulnya tidak mau dicari di situ, dia keluar semua di sini karena dia begitu sensitif untuk melihat soft tissue yang ada di tulang belakang. Oke, ini gambarannya. Kalau MRI ini ada sekuensnya, ada yang T1, ada yang T2 ya, sekuens dasarnya kita bisa lihat dari warna cairannya. Kalau untuk membedakan T1 dan T2, yang T2 warna cairannya putih, sehingga kalau melihat bagaimana kondisi saraf yang ada di kanal spinalis, ya, di mana di lumbal ini sudah
berupa serabut-serabut ya, kalau udah inainya di situ, persebarannya seperti apa, itu akan sangat mudah. Ini gambaran aksialnya, ini untuk yang T1, ini yang T2. Nah, ini kelihatan titik-titiknya ini adalah saraf-saraf yang ada di eh, kanalis spinalis, kemudian yang putih ini adalah cairan cerebrospinal yang ada di dalamnya. Nah, normalnya dia akan gambarnya kayak gini, semuanya akan terdistribusi, nggak mengumpul gitu. Ini adalah gambaran dari eh, kanalis spinalis yang tidak mengalami stenosis. Oke, kemudian ada lagi pemeriksaan yang lebih jarang lagi kita temui mungkin ya, adalah bone scan. Bone scan ini terutama adalah untuk melihat patologi dari tulang. Dia bisa menilai lesi-lesi yang osteoblastik namanya. Dia sensitif karena berikatan dengan osteoblasnya di situ, tetapi dia ada radiasi sangat tidak spesifik selama dia ini ada proses akan memberikan uptake yang meningkat dan resolusi anatominya rendah. Jadi gambarnya agak-agak buram kalau dilihat ini dok. Ini gambaran yang normal, ini yang ada patologis. Jadi kalau uptake-nya naik berarti ada kemungkinan proses yang meningkat di tempat-tempat ini. Gitu. Dia memang lebih kelihatan. Secara detailnya kita bisa lebih mudah melihat tempatnya ada di mana, tetapi secara anatomisnya akan sulit dievaluasi sehingga ada yang digabungkan dengan PET CT, MRI gitu ya sekarang untuk menggabungkan antara nuklir ini dengan imaging-nya. Oke, saya lanjutkan ke gambaran radiologisnya ya, Dokter Sisi ya. Tadi kan mengingat pemeriksaannya aja. Oke, Silakan dok. untuk gambaran radiologis pada low back pain, yang pertama kita melihat dari alignment ya, kesejajaran antar tulang. Jadi dilihat kalau inferior end plate dari corpus vertebrae ini harus sejajar dengan superior end plate dari corpus yang ada di bawahnya. Kalau ada kelainan, di sana kita sebutnya dengan listesis, spondylolistesis. Bisa ke anterior, bisa ke posterior, bisa ke lateral. Ini contohnya, semoga cukup terlihat ya. Ini yang pertama ini kalau dilihat antara lumba-lumba dia akan berada di depan. Padahal seharusnya ini sakrumnya kan di sini ya dok ya. Berarti ada bagian yang maju, tidak selarasannya dari tulang yang atas dengan bawahnya tidak sesuai. Bisa juga dia gesernya ke belakang, yang disebut dengan posterolistesis. Atau dia bergeser ke sisi lateral nih, di sini korpusnya sampai yang ini, kemudian yang atasnya dia lebih ke arah kanan. Oke, disebut dengan laterolistesis. Nah, dengan X-ray ini kita sudah bisa melihat ya, sudah cukup jelas gambaran listesisnya. Kalau dengan CT scan bagaimana? CT scan ini juga bisa melihat hampir sama dengan X-ray, ternyata pergeserannya kita juga bisa menilai apakah dia ini sampai separuh atau nggak sampai separuhnya dari korpus yang bergeser. Tapi kelebihannya CT scan mungkin bisa kelihatan lebih jelas karena dia ini bisa dipotong aksial pas tengahnya, kemudian kita bisa lihat ada vakum fenomen di antara kedua celah sendi ini dengan lebih jelas ya, ada gambaran sklerotiknya juga terlihat lebih jelas meskipun pada X-ray tadi juga sudah terlihat sedikit. Untuk listesisnya, menilai listesisnya sebetulnya tidak banyak memberikan tambahan informasi. Kemudian kalau pada MRI juga sama, listesisnya juga bisa terlihat sama dengan pada X-ray untuk menilai derajatnya. Tetapi yang kelebihannya di MRI ini, kalau dilihat di sini kita bisa lihat diskusnya yang sudah mulai tertekan, ya sudah mulai menonjol ke kanalis spinalis. Nah, listesis itu ternyata nggak
tidak hanya geser seperempat, setengah, tapi dia bisa 100%. Jadi betul-betul nggak menempel antara korpus atas dengan bawahnya yang disebut dengan spondyloptosis. Ini contohnya. Jadi dia memang terlepas di sini. Kalau di potongan aksial, dokter bisa melihat ada dua korpus yang saling berjajar. Ini kira-kira potongannya di sini, dok. Jadi bisa lihat dua korpus depan belakang. Seharusnya dalam satu irisan kita cuma lihat satu korpus normalnya. Untuk pembagiannya ya, apakah 0 sampai 25, 25 sampai 50, kemudian yang grade 3 sampai 75, grade 4 sampai 100%, dan kalau lebih dari itu adalah spondyloptosis seperti contoh yang tadi. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena stres pada tulang belakang yang menyebabkan itu fraktur, kemudian karena proses degeneratif, ligamen-ligamennya sudah mulai berkurang fungsinya sehingga dia nggak bisa menahan lagi alignment itu tetap seperti yang seharusnya, sehingga ada pergeseran. Kemudian ada trauma jelas ya, ada suatu daya yang besar sehingga menyebabkan pergeseran dari tulang dari alignment normalnya. Keadaan-keadaan patologis seperti infeksi atau mungkin malignansi itu juga bisa. Atau displastik ini misalnya dia secara kongenital memang ada kelainan dari struktur persendiannya di faset misalnya, sehingga dia akan mudah mengalami listesis. Oke. Kalau tadi sudah alignment, berikutnya kita akan menilai curve dari vertebrae. Yang banyak menyebabkan keluhan nyeri di tulang belakang ini adalah skoliosis, dan kalau kita melihat gambaran vertebrae yang melurus. Kalau skoliosis saya yakin semuanya sudah tahu ya. Jadi dia ada curve yang tidak normal ke sisi lateral, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sebagian besar dia adalah idiopatik, jadi tidak diketahui penyebabnya, tapi bisa juga karena memang ada malformasi dari korpusnya. Jadi korpusnya misalnya hemivertebrae, cuma separuh, yang ada satunya tinggi, separuhnya pendek, otomatis kurvanya akan melengkung. Biasanya kalau kelainannya memang berat begini ya, berat lebih, kalau seumpama sudut ini diukur mungkin dia sudah lebih dari 40 derajat, lebih dari 20 derajat, kelihatan pasiennya sudah menyadari. Nah, tapi bisa juga skoliosis ini muncul karena kebiasaan sehari-hari yang mungkin duduknya miring gitu ya, sehingga dia ada skoliosis yang derajatnya ringan antara 10 sampai 20 derajat. Ini biasanya tidak disadari bahwa orang ini mengalami skoliosis, tetapi karena ada lengkung sehingga pembebanan dari tubuh itu tidak merata kanan dan kiri, dia akan sering merasakan nyeri di satu sisi. Pemeriksaannya skoliosis apa hanya dari foto polos saja? Ternyata enggak ya. Bisa juga dilihat dari CT scan. Nah, CT scan sekarang ini sudah ada rekonstruksi 3D-nya. Terima kasih dokter Siswi ini yang membantu untuk menyediakan gambarnya ya. Ini kalau pasien-pasien dengan hemivertebrae, tadi yang dibilang hemivertebrae seperti ini ya bentuknya. Jadi dia nggak kotak gitu, otomatis di bagian yang dia lebih pendek, kalau nempel dengan vertebrae yang lain, dia akan memberikan sudut yang berbeda. Pada MRI juga bisa kelihatan juga ya skoliosisnya ini dan struktur-struktur yang lain. Tapi untuk pengukuran sudutnya juga tidak banyak memberikan tambahan. Mungkin kalau untuk melihat adanya anomali dari vertebrae, CT scan akan lebih mudah mengevaluasi kelainan pada tulangnya, malformasi dari tulang. Selanjutnya, kalau vertebrae itu melurus, vertebrae melurus ini juga menyebabkan masalah ya, juga menyebabkan nyeri di punggung bawah. Itu
penyebabnya bisa bermacam-macam. Ini sebagian besar pada non-spesifik low back pain itu biasanya kita bisa mendapat gambaran straight vertebrae. Bisa karena postural, bisa karena aktivitas, misalnya habis ngangkat berat, kemudian salah cara mengangkatnya. Karena obesitas juga bisa didapatkan bentukan vertebrae yang lurus begini, curve-nya. Atau misalnya banyak bekerja di depan komputer, duduknya kalau biasanya dulu kita diajari kalau belajar duduknya tegak gitu ya di sekolah. Tapi di sini karena nggak duduk tegak, agak membungkuk, waktunya panjang, sehingga curve dari vertebrae ini juga akan melurus. Seperti ini. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri, rasa tidak nyaman di punggung bagian bawah. Kalau dilihat dari CT scan, untuk menentukan straight dari vertebrae ini tidak banyak memberikan tambahan informasi, begitu juga pada MRI. Oke, itu tadi bagian yang sedikitnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian dari diskus karena masalah terbesar dari low back pain ini disebabkan karena degeneratif. Dan degeneratif ini sebagian besar problemnya muncul karena ada herniasi dari diskus. Ya, meskipun herniasi apakah cuma karena degeneratif saja? Tidak, pada trauma yang tiba-tiba dia bergeser, ada listesis yang berat, tadi dilihat, kita bisa lihat ada penyempitan di intervertebral space-nya, di situ juga bisa terjadi herniasi dari diskus. Tetapi yang paling banyak dan paling sering dia disebabkan karena proses degeneratif. Proses degeneratif ini kenapa? Karena diskus ini kan bantalan yang berpajal. Kalau kandungan airnya berkurang, dia tentu kemampuannya untuk menahan beban ini, kemampuan lembabnya juga akan menurun. Nah, awalnya beban tubuh itu ditumpukan di diskus ini, tetapi kalau dia sudah kemampuannya turun, beban ini akan disebar ke samping-sampingnya sehingga tulangnya akan mulai sklerotik, muncul gambaran osteofit. Beberapa literatur menyatakan bahwa ini salah satu mekanisme tubuh untuk membagi bebannya supaya permukaan itu lebih luas gitu ya. Kemudian pembebanannya juga ditimpakan ke belakang, ada ligamentum flavum yang ada di posterior dari kanalis spinalis, ini juga nanti akibatnya dia jadi melebar, dan juga pada facet joint, sehingga terjadi hipertrofi dari facet joint. Yang mana sih struktur-strukturnya gitu ya. Mungkin kalau dokter ingat, ini adalah anatomi dari diskus. Yang di dalam ini adalah nukleus pulposus, kemudian ada cincin yang namanya annulus fibrosus. Nah, di dalam sini ini adalah kanalis spinalis, ini nerve root yang ada di dalamnya situ. Kemudian di samping-samping yang belakang ini adalah ligamentum flavum, dan di sini ada facet joint. Ini yang hijau ini adalah foramina neuralis. Oke. Nah, kalau dia ini kemampuannya sudah menurun, akhirnya dengan terus dipakai, kan nggak mungkin ya nggak dipakai, kita kan terus beraktivitas, padahal setiap getaran itu memerlukan kerja dari diskus, semakin tinggi bebannya, dia juga akan semakin cepat mengalami degeneratif. Makanya biasanya degeneratif itu awal-awal muncul di sekitar L4, L5, L5, S1 yang bebannya paling berat. Apa kelainan yang muncul? Misalnya adalah bulging dari diskus. Diskusnya jadi lebar, gemuk-gemuk, dia lebih lebar daripada korpusnya. Bisa secara simetris begini, bisa juga asimetris ya. Misalnya cuma satu bagian aja yang menonjol. Nanti kita lihat contohnya. Ini tadi yang dikatakan sebagai hipertrofi dari ligamentum flavum. Kalau dia ada di belakang, dia menebal. Sementara yang dari depan ini mendesak kanalis spinalis, dari belakang juga mendesak kanalis spinalis, sehingga ini akan menyebabkan stenosis. Nah, ini mulai muncul nyeri di punggung bawah tadi. Kemudian bisa juga ada hipertrofi dari faset ya. Di faset ini nanti dia juga bisa mendesak tidak hanya kanalis spinalis tapi juga dengan foraminanya, sehingga ada stenosis dari
foramina. Oke. Kita bisa melihat herniasi diskus dari mana? Pada gambaran X-ray foto polos, ini herniasi diskusnya di L5S1 ya dok ya. Nggak kelihatan apa-apa ternyata. Gambarannya tetap terlihat normal. Begitu juga dengan CT scan. Padahal pada MRI kita bisa melihat di sini sudah mulai ada disk yang menonjol ke belakang meskipun belum menyebabkan penyempitan. Nah, ini tadi gambarannya kenapa sih MRI ini kok menjadi lebih superior untuk pemeriksaan HNP ya, biasanya herniasi diskus pada proses degeneratif itu banyak kita kenal dengan HNP itu, ini kok banyak dengan MRI meskipun dengan segala kesulitannya untuk dapat MRI tadi. Nah, tadi ya, satu-satunya yang bisa memvisualisasikan diskus dengan baik. Jadinya kita bisa melihat, betul nggak dia sudah menyebabkan stenosis di kanal spinalis. Apakah X-ray bisa membantu? Pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya di sini ya, ini bisa dilihat sudah mulai ada penyempitan dari intervertebral space-nya. Kita bisa menduga kalau ruangannya jadi lebih sempit, kira-kira isinya pasti tertekan. Kemungkinannya tertekan bisa ke depan, ke samping, atau ke belakang. Nah, kalau dia sampai ke belakang, menyebabkan stenosis dari kanalis spinalis. Ini contohnya. Tapi ternyata sudah seberat ini ya dok ya, kalau kita bisa melihat penyempitannya. Dia sudah mendesaknya, sudah lumayan ini kanalis spinalis. Ini gambaran secara aksial pada MRI ya. Kenapa? Karena kalau yang CT sudah CT scan itu meskipun kita bisa ambil gambar aksialnya, nerve-nya tadi nggak bisa kelihatan sehingga MRI ini yang ideal untuk pemeriksaan herniasi dari diskus. Ini diskusnya, ini ligamentum flavum, ini facet. Ini normalnya dia akan tersebar, terdistribusi begini. Kita bisa lihat cairan cerebrospinal di dalam kanalis spinalis. Karena yang low back pain ini levelnya di level lumbal ya. Tetapi kalau ini ada bulging dari diskusnya, kemudian ligamentum flavumnya juga sudah menebal, fasetnya juga menebal, ini kita sudah nggak bisa lihat lagi gambar putih-putihnya ini, cairannya sudah nggak kelihatan, nerve root-nya ngumpul, kita kelihatannya gambarannya iso intens semua di sini. Ini adalah gambaran stenosis dari kanalis spinalis. Kalau dokter lihat yang di samping-samping ini, foraminanya dia juga sudah menutup. Di sini juga menyebabkan stenosis dari foramina. Kemudian, apakah penyempitannya tadi secara simetris ya, semuanya melebar, bisa juga dia cuma menonjol di satu sisi aja. Jadi yang sebelah kanan ini foraminanya kita masih bisa lihat, sementara yang kiri sudah tidak terlihat. Diskus itu ternyata dia tidak cuma menonjol ke belakang. Kalau cincinnya, anulusnya robek, dia bisa keluar dari situ. Misalnya ini ada eksklusi. Jadi yang kelihatan tidak hanya di levelnya diskus ini aja yang menonjol di sini, kemudian ada penekanan ke kanalis spinalis, tapi di bawahnya, di tengah-tengah korpus ini kita juga bisa melihat bagian dari diskus yang ekstrusi, yang keluar ke situ, menyebabkan pendesakan juga ke kanalis spinalis. Oke, lanjut ya, Dr. Siswi. Kemudian, ini insya Allah bagian terakhir, tulang, yaitu tulang ini kita kelainan yang pertama yang sering tapi jarang menyebabkan keluhan, jarang menyebabkan orang datang untuk memeriksakan diri adalah kelainan yang berupa porotik, osteoporosis. Kemudian bisa ada fraktur, kompresi ini penurunan tinggi dari korpus, bisa karena trauma tadi, atau karena ada proses infeksi. Dan lesi litik atau plastik yang biasanya disebabkan karena malignansi. Ini gambaran porotik, semoga bisa terlihat. Kalau tulang yang porotik itu muncul garis-garisnya gini dok di korpusnya. Kemudian tepinya dia sudah mengalami kompresi yang dominannya di sentral. Pada CT scan juga sama, kita bisa kelihatan garis-garis ini
menunjukkan gambaran trabekulasinya yang sudah mulai menurun. Sementara di MRI ini nggak kelihatan trabekulasinya, tapi dia penggantian antara merek biru dengan biru-birunya. Jadi dia intensitasnya aja yang sudah mulai heterogen. Nah, apalagi gambaran yang bisa kita lihat kalau tulang itu mengalami osteoporotik, ini gambaran kompresi yang dominan di sentral ini bisa membentuk gambar yang kayak gini nih. Namanya Fish-Smooth sign. Kalau di radiologi kan banyak sign-signnya, Dok. Jadi kita bayangkan ini seperti mulut dari ikan atau disebut juga codfish sign. Codfish-nya nih, tulang-tulang ikannya nanti bisa dibayangkan di atas ada kepalanya. Oke. Nah, kalau mau lebih tepat lagi, kita bisa melihat densitas tulang ini dengan pemeriksaan PMD. Nanti di sini diketahui densitas tulangnya, kemudian dihitung T-score-nya ini untuk melihat dia ada di mana. Apakah dia ini normal, apakah sudah mulai ada penurunan, atau sudah masuk ke osteoporosis. Oke. Berikutnya, kalau pada trauma. Kalau trauma kita biasanya cari fraktur atau cari kompresi nih ya dok ya, kompresi penurunan tinggi dari korpus. Tapi ternyata kalau pada foto polos apakah dia tidak membantu? Bisa membantu. Tapi bisa dilihat kalau dokter cuma minta foto AP mungkin nggak jelas. Ini seperti ada kelainan, seperti agak sempit. Tapi kita tidak bisa yakin ini kelainannya di sebelah mana karena saling bertumpuk. Bisa dibantu dari foto lateral. Dengan foto lateral bisa kelihatan ya. Ini ada bagian frakturnya yang terlepas, kemudian ada kompresi di sini, korpusnya agak menonjol ke belakang, jadi kemungkinan kanalis spinalisnya juga akan ada penyempitan. Tapi informasi kita nggak lengkap untuk fraktur ini. Ternyata kalau dari foto polos saja, kita perlu pemeriksaan lain, imaging lain yang lebih bisa memvisualisasikan kelainannya. Kalau mau lihat frakturnya, CT scan ini sangat baik untuk memvisualisasikan tulang. Kita bisa lihat frakturnya dengan jelas, kompresinya ya. Ada nggak yang bagian dari fraktur ini yang ke depan, misalnya kemudian penonjolan ke belakang, ke kanalisnya juga lebih jelas. Bisa dilihat bahkan di sini ada fraktur di prosesus spinosus yang ada di tengah-tengahnya ini kalau dari foto kira-kira nggak kelihatan dok, tapi dengan CT scan kita bisa lihat dengan lebih baik. Bisa juga pemeriksaannya MRI, tapi MRI gambarnya seperti ini dok. Yang lebih jelas di MRI adalah pendesakannya pada saraf yang ada di kanalis spinalis. Sini bisa lihat kanalis spinalisnya mulai menyempit, mulai ada edema di sini, kelainan. Tapi kalau dibandingkan untuk evaluasi fraktur, ternyata meskipun MRI ini canggih ya, tapi untuk fraktur tulang lebih mudah untuk melihat kelainannya, untuk evaluasi. Jadi kalau mau lihat tulangnya, mungkin bisa memilih CT scan dibandingkan dengan MRI. Tapi kalau mau lihat di kanalis spinalisnya seperti apa, mau lihat diskusnya, bisa dengan pemeriksaan MRI. Oke, saya lanjutkan ke infeksi. Infeksi ini karena kita endemis TB, jadi yang paling banyak adalah spondilitis TB. Kalau pada foto polos yang kelihatan adalah kompresi dari tulang ya, biasanya kompresinya berat, kemudian intervertebral space-nya akan menyempit, ada gambaran-gambaran seperti sklerotik, dan kompresinya karena dia dominannya di anterior, nanti pasiennya bisa ini mengalami short kifotik. Iya, untuk gambarannya gibus gitu ya. Kalau dilihat di CT scan, apakah CT scan ini membantu? Kalau gambarannya kita lihat di bone window saja, kita bisa lihat seperti ini, Dok. Tentunya dia lebih
memberikan banyak informasi ya. Kalau tadi di foto polos kita mungkin bisa lihatnya di level yang sini saja. Yang lain ini kita nggak bisa lihat. Tapi perlu dilihat juga bahwa di depannya ini ada yang bulging ya di soft tissue. Kalau dengan kontras, ini kebetulan di bone window dan bukan di kontras, kita bisa lihat gambarannya akan memberi eh, pewarnaan, akan penyangatan yang rim, menunjukkan adanya abses. Biasanya spondylitis TB itu disertai dengan abses di para vertebrae. Tapi kalau MRI tanpa kontras pun kita akan mudah melihat ini soft tissue ini mengalami ada abses di sini. Meskipun ini juga sama-sama tanpa kontrasnya. Kemudian changes dari neuronnya ini yang terinfeksi ternyata nggak cuma di satu level, dia ada di level-level lain yang pada foto polos kesannya masih normal. Dan kita juga bisa melihat pendesakannya pada syaraf di level tersebut. Ini gambaran yang lain ya. Kalau di foto polos yang kelihatan dominannya memang kompresi, sebetulnya di sini ada bulging dari soft tissue, meskipun mungkin nggak sejelas kita melihat di pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Ini dari sama-sama foto lateralnya, kalau MRI ternyata seperti ini gambarannya. Kalau di CT scan, nah ini mungkin kalau diperhatikan pelan-pelan yang bagian sini agak lebih hitam dibandingkan dengan bagian yang lain. Nah, ini kalau di MRI ternyata di sini kelihatan, sinilah absesnya. Oke. Kalau MRI dilakukan dengan kontras, gambarannya juga akan lebih cantik lagi, akan lebih jelas lagi. Kita bisa melihat kelainannya, diagnosanya akan lebih tepat di bagian mana saja sih dari tulang. Ternyata ini bukan cuma di satu level, bawahnya juga ada absesnya. Ini akan terlihat dengan lebih mudah ya. Ini kalau tanpa kontras, toh. Kemudian kalau ada kontras biasanya karena dia abses, sehingga penyangatannya ada di bagian tepi. Nih contoh lainnya. Oke. Kemudian ada juga nyeri tulang belakang ini yang disebabkan karena keganasan. Kalau keganasan bisa karena tumor primer yang dia memang muncul di tulang belakang, bisa karena metastase, jadi penyebaran tumor yang jauh dari tumor asalnya. Contohnya tumor primer yang banyak didapatkan di tulang belakang ini adalah kordoma. Nah, ini kalau kita lihat ya di foto polosnya sebenarnya di sini ada litik. Jadi harus hati-hati lihatnya supaya tidak terlewat karena gambaran ini pasti akan tertumpuk dengan struktur lain. Padahal kalau kita lihatnya dengan CT scan ini sudah langsung kelihatan ya dok ya litiknya sangat jelas. Kemudian eh, di sini ada soft tissue yang menonjol dan mengisi bagian litik. Jadi kalau kita lihat tulang itu litik atau plastik itu litik itu tidak berarti tulangnya jadi kosong. Kalau dia di gambar foto polosnya ini jadi lebih hitam, biasanya dia terisi oleh jaringan lain yang menyebabkan kerusakan di matriks tulangnya, tapi ada isinya. Kalau MRI kita bisa lebih jelas lagi batasannya, ya bagian tulang mana yang kena, ke belakang sampai mana, batas-batas soft tissue-nya juga lebih mudah terlihat. Ini juga salah satu keunggulannya MRI untuk tumor-tumor pada tulang belakang. Yang banyak di tulang belakang ini bukan tumor primernya tapi metastase dan seringkali metastase ini ketemu metastasenya dulu di tulang belakang tapi tumor primernya kita masih belum tahu ini tumor yang mana. Gambarannya bisa litik lebih hitam daripada tulang yang lain maupun plastik. Dia lebih putih biasanya kalau tumor-tumor prostat banyak kelainannya metastase ini berupa lesi-lesi yang plastik. Gambaran yang khas di radiologi adalah ini winking all sign. Jadi yang satu masih ada pedikelnya, yang satunya sudah hilang pedikelnya karena litik, jadi nggak kelihatan. Ini gambaran pada foto polos yang mengarahkan diagnosa itu pada
metastase. Kalau kita lihat di CT scan, silitik maupun plastik pada tulang belakang tentunya lebih mudah kita lihatnya ada bagian, kalau litik ya berarti ada bagian tulang yang diganti dengan lesi yang isodens begini, kalau plastik dia akan kelihatan lebih putih dibandingkan tulang yang lain. Nah, MRI ini ternyata dia juga lebih superior menggambarkan. Di sini kita bisa lihat ya perubahannya di T1, T2-nya. Ini gambarannya beda. Kalau ditambahkan dengan kontras, kita bisa evaluasi bulging dari MES. Kemudian pendesakannya, ini di T1 kontrasnya, penyempitan di kanalis spinalis, atau dengan kalau MRI juga ada sekuens difusi. Di sini karena dia itu jaringannya ganas, sehingga dia lebih padat daripada jaringan yang normal, sehingga memberi gambaran difusinya ini kelihatan lebih hitam-hitam. Ini gambaran MRI, dok, meskipun mirip-mirip dengan bone scan, tapi ini tidak ada radiasi di sini. Ini ya, jadi difusi itu tidak hanya bisa untuk satu lokasi, tapi juga bisa untuk whole body. Bisa kelihatan tulang-tulangnya yang mungkin metastase, belum tahu tumor primernya di mana, ini bisa kelihatan ternyata di pelvisnya ada, di heparnya ada, di mame ada, gitu ya. Atau dengan pemeriksaan bone scan tadi, di mana kalau dia itu aktivitasnya meningkat, uptake-nya juga akan lebih banyak, sehingga kelihatan di bagian yang putih, ini warnanya akan kelihatan teh hitam-hitamnya ini. Oke, saya kira sudah panjang sekali. Mohon maaf, Dokter Siswi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih Dokter Habibah. Masya Allah, di Malang ini habis hujan, Dok. Masih gerimis habis hujan. Dengerin Dokter Habibah suaranya lembut tapi runut ya, Dok. Semoga tidak meninabobokan para sejawat sekalian. Tapi baik, Dokter. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu atau dua pertanyaan, mungkin ada pertanyaan langsung ke Dokter Habibah atau lewat chat, atau bisa langsung unmute, nanti dibantu dari co-host kami. Nah, sambil menunggu jika ada pertanyaan, Dokter Habibah, ternyata penyebab nyeri punggung itu sangat banyak ya, dokter. Jadi kita tahu sendiri secara anatomi itu di punggung itu ada otot, ada penyangga, ada ligamen, ada tulangnya sendiri, ada saraf, ada pembuluh darah. Dan itu sepertinya semua bisa berkontribusi untuk menyebabkan nyeri punggung bawah ya, Dokter Habibah. Ya, betul, Dokter Siswi. Makanya kita punya banyak-banyak macam pemeriksaan radiologis. Itu harapannya bisa membantu untuk melihat kelainannya di mana sih, karena banyak sekali yang bisa menyebabkan nyeri dari punggung bawah tadi. Apakah di tulangnya, kalau tulangnya itu juga penyebabnya banyak sekali, jadi juga harus dilihat. Atau jangan-jangan tidak hanya tulang, tapi tulang dan soft tissue, atau tadi karena strain dari muscle gitu ya, dari tendonnya, ligamen-ligamen di situ yang gambarannya seperti melurus saja. Baik, Dokter Habibah. Tadi juga banyak sekali pencitraan ya. Jadi memang topik kita tentang LBP dan bagaimana sih memilih pencitraan radiologi yang tepat. Tadi mulai dari konvensional, mulai dari yang canggih, mulai dari MRI yang sepertinya superior, Dok. Tapi memang secara harga juga jauh berbeda ya, Dokter Habibah. Kalau secara X-ray sendiri kan lumbosakral apilateral sekitar ya 200.000 ya. CT scan 1 juta, MRI itu justru 2 kali lipat. Tetapi dengan indikasi yang tepat, kita juga akan menemukan kelainan-kelainan yang mungkin sangat membantu dalam tata laksana berikutnya oleh para dokter sekalian. Sepertinya sudah sangat jelas. Ada yang ditanyakan?
Nggak ada, nggak ada. Baik, sepertinya sudah tidak ada Saya pertanyaan tanya, dari. Oh, saya iya tanya. dok. Enggak, saya gini dok, terima kasih atas penjelasannya. Sudah dengar ya suara saya dok? Ya, dokter Nani. Oh, Iya, Dokter halo. Nani, sukses siang Kan dok. di sini nyeri tulang itu kan banyak macamnya, ada yang osteoporosis, trauma, dan sebagainya. Kita sebagai dokter umum nanti kalau misalnya mau menganjurkan dia untuk melakukan foto dan sebagainya atau harus USG atau apa dan seterusnya itu kira-kira apakah semua itu dari misalnya kalau trauma mungkin kelihatan ya, tapi kalau osteoporotik yang tadi dikatakan Dokter Habibah sulit melihatnya, apakah kita langsung masuk ke fototorak dulu, foto ronsen dulu atau langsung ke yang lebih tinggi itu kira-kira bagaimana caranya? Mungkin tadi Dokter Siwi juga sudah menyinggung sedikit. Terima kasih, Dokter Habibah. Monggo. Dokter Nani. Iya, pemeriksaannya banyak dok. Yang keluhannya juga macam-macam, tingkatannya mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kalau urologi kita bisa lihat dari foto polos dok. Tapi untuk kalau mau lebih detailnya lagi, polotiknya sampai seberapa sih ya? Itu tadi kita bisa dengan pemeriksaan TMD dok. Ini masing-masing ada kelebihannya. Tidak harus semua karena MRI ini yang canggih sekali bisa soft tissue, jadi semua harus pemeriksaan MRI. Tidak. Trauma juga begitu. Kalau kita yang mau lihat tulangnya dengan CT scan lebih bagus dibandingkan dengan MRI. Tapi kalau kita mau lihat soft tissue-nya, mau lihat penyempitannya, ini menyebabkan penyempitan atau mungkin edema di dalam saraf-sarafnya situ ada edema di situ kita dengan MRI. Tapi kalau kita mau lihat tulangnya nih yang fraktur di mana aja sih? Kok kalau dengan foto polos sulit ya dok ya karena dia bertumpuk-tumpuk begitu. Dengan CT scan dia lebih bagus, lebih mudah untuk terlihat. Mungkin seperti itu dokter. Oh, berarti klinisnya tetap harus kita tegakkan dulu ya. Kira-kira mendekati mana ini? Kemudian apa yang cocok untuk dilakukan pemeriksaan? Seperti itu ya, dokter. Karena klinisnya yang utama, bahkan tadi yang 90% non-spesifik itu tidak terlalu membantu kalaupun dilakukan pemeriksaan radiologi, dok. Oh ya, terima kasih banyak, Dokter Habibah. Nuwun, dokter. Matur nuwun, Dokter Nani. Ya, memang Sama-sama. 90% non spesifik ya Dokter Habibah. Saya kadang di usia 40 plus ini sudah mulai boyok-boyok, nyeri boyok gitu ya Dokter Habib. Tapi sudah kretek-kretek atau kita yoga atau atur posisi biasanya membaik dengan sendirinya sekitar ya 2 minggu, sebulan begitu dengan obat anti nyeri dan tidak memerlukan penunjang radiologi gitu ya Dokter Habibah. Mungkin ada Terima satu kasih. lagi pertanyaan. Sambil saya beritahu ada link absen di kolom chat. Para sejawat sekalian mungkin bisa sambil mengisi absen. Sepertinya sudah 1 jam ya dok. Kita sinau bersama di webinar kali ini. Mungkin mohon izin bisa kami akhiri. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi sinau. Terima kasih banyak sekali lagi kepada IDI, kepada narasumber Dr. Habibah, kepada PDSRI. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini mencerahkan dan bermanfaat. Terima kasih sejawat sekalian yang setia menyimak sinau siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan pantun juga ya dok. Semoga tidak bosan saya berpantun. Siap-siap catat kalau gitu. Dokter Habibah mau pantun juga? Oke. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, sinau IDI jangan dinomor-2-kan. Terima kasih. Mantap. Wabillahi taufiq wal hidayah, Terima waridha wal kasih, inayah. Dokter Wassalamualaikum Habibah. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.